mahasiswa dari UNRWA. Kedatangan saya di sini untuk memenuhi tugas wawancara, yaitu dengan mata kuliah berbasis teks. Kalau boleh tahu, Bapak dengan nama Bapak siapa? Saya dengan Pak Dazri Iansyah. Di sekolah ini diamanahkan mengajar bahasa Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya. Biasanya dalam pembelajaran dari mana saja Bapak mengambil sumber teks yang akan diajarkan kepada peserta didik? Kalau sumber teks yang diajarkan itu tergantung dari konteks materi yang diajarkan. Namun untuk kalau di sekolah mengambil teks dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan, bisa pada buku teks, bisa pada buku cerita, ataupun melalui surat kabar. Terima kasih. Yang kedua, apakah Bapak pernah membuat atau menyusun sendiri teks untuk keperluan pembelajaran? Jika iya, bolehkah saya melihat contohnya, Pak? Kalau untuk teks yang saya buat sendiri itu selalu pada media online, PowerPoint contohnya, itu langsung saya tampilkan ke depan siswa. Dan dalam saya mengajar itu, kalau dalam berbasis teks itu saya lebih condong kepada teks yang familiar, bisa dengan mudah siswa temukan. Jadi kalau untuk pelajaran pada materi, katakanlah contoh teks prosedur, itu saya tidak pernah membuat teks sendiri, tapi siswa mencari teks sendiri itu melalui bahan bacaan di perpustakaan. Misalnya ambil buku, contohnya buku cara memainkan gitar, maka di situ sudah terdapat teks tentang prosedur bagaimana cara memainkan gitar. Jadi teks yang digunakan itu lebih kepada yang ada di sekitar lingkungan siswa. Yang ketiga, bagaimana metode atau pendekatan yang Bapak terapkan dalam mengerjakan teks-teks tersebut pada siswa? Ya, kalau metode yang saya gunakan itu discovery learning, itu bagaimana siswa itu menemukan sesuai minatnya, atau juga dia menemukan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi kalau memang pada materi katakanlah cerita fabel atau teks narasi atau teks deskripsi, maka siswa itu mencari teks yang sesuai dengan minatnya. Nah, kalau misalnya cerita fantasi, dia mau lihat dari novel atau melihat dari cerpen, itu dia bisa mencari sendiri teksnya. Baik, yang keempat, sejauh ini bagaimana pengamatan Bapak tentang kemampuan yang memahami berbagai jenis teks? Kalau kemampuan memahami berbagai jenis teks ini, terus terang kemampuan siswa untuk tingkat SMP ini masih belum begitu maksimal, karena cenderung siswa ini yang pertama jenuh dalam hal membaca, apalagi dengan teks yang panjang-panjang, dengan buku yang tebal-tebal, itu mereka jenuh dalam membaca. Dan juga satu lagi masalahnya adalah siswa sekarang ini mereka itu sulit memahami apa yang sudah mereka baca. Jadi terkadang mereka baca berulang-ulang tapi tidak paham maksud bacaan itu apa. Itu yang jadi masalah. Pak, yang kelima, jenis teks apa saja yang umumnya disukai dan yang tidak disukai oleh siswa di kelas ini? Ya. Kalau jenis teks yang disukai itu mereka lebih cenderung suka kepada yang ada berpengaruh dalam kehidupan mereka, atau teks itu berfungsi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya teks prosedur itu mereka sangat suka sekali, karena teks prosedur contohnya cara membuat nasi goreng misalnya, itu mereka suka. Nah, kemudian kalau cara membuat pot dari botol bekas, nah, itu juga mereka suka teks itu, jadi mereka bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis teks yang mereka tidak sukai adalah teks cerita atau teks seperti naskah-naskah sejarah, puisi, dan sebagainya, itu mereka kurang suka. Selanjutnya, menurut Bapak, apa alasan siswa menyukai atau justru tidak menyukai teks tersebut? Jadi sudah saya sampaikan bahwa menyukai teks tersebut apabila itu bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau mereka lihat teks prosedur pada kemasan makanan, katakanlah ada kemasan penyedap rasa sagu di situ, di belakang bungkus itu ada teks
prosedur bagaimana cara membuat tempe goreng yang enak. Mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka baca, itu yang mereka suka. Jadi ada Seperti kegiatan, cara-caranya ya. ya seperti cara-caranya. Yang pertama siapkan tempenya sampai dengan tempe itu siap disajikan. Jadi mereka bisa praktek melalui dari apa yang sudah mereka baca. Sedangkan teks yang mereka tidak suka itu adalah teks cerita yang panjang, yang tebal bukunya, itu mereka tidak suka. Apalagi cerita itu cerita yang tidak mereka sukai gitu. Apalagi semacam novel, sudah tebal, semuanya tulisan, tidak ada gambar, itu cepat membuat mereka jenuh. Baik Pak, selanjutnya permasalahan apa yang paling sering dihadapi siswa ketika mencoba memahami teks bacaan? Permasalahan yang sering dialami itu adalah siswa sulit untuk memahami apa yang telah mereka baca. Jadi kalau kita sajikan sebuah teks, kita minta mereka baca, mereka bisa membaca, tetapi tidak paham apa yang mereka baca. Setelah mereka baca, sebagai guru kita arahkan mereka untuk, nah coba cari kesimpulan dari apa yang telah kamu baca. Itu mereka kesulitan. Atau nak coba temukan ide pokok dari paragraf-paragraf yang telah kamu baca. Di situ juga mereka mengalami kesulitan. Jadi hanya sekedar baca tapi tidak tahu apa yang dibaca. Selanjutnya, apakah siswa memiliki strategi atau solusi pribadi untuk mengatasi kesulitan memahami teks? Jika iya, seperti apa bentuknya? Kalau saya untuk siswa yang sulit memahami teks itu, saya arahkan bahwa apabila kita sulit memahami suatu teks, maka saya arahkan mereka untuk membuat semacam mind mapping atau pemetaan dari ide-ide pokok dalam sebuah teks. Jadi jika teks itu panjang lebar, mereka bisa membuat peta pikiran kaitan akan poin-poin penting dalam teks itu apa-apa saja. Selanjutnya, bagaimana Bapak sebagai guru membantu atau memberikan solusi atas kesulitan yang dialami siswa dalam memahami teks? Yang pertama, sebagai guru tentunya kita harus membimbing mereka pelan-pelan. Kemudian kita arahkan langsung dengan contoh yang real di depan mata mereka. Kita berikan sebuah teks, kita minta mereka baca, kita suruh mereka membuat simpulan. Jika mereka tidak paham, kita ajarkan bagaimana tata cara membuat simpulan itu. Contohnya dengan tadi membuat mind mapping atau peta pikiran, kita bisa tuliskan di papan peta pikiran itu bentuknya bagaimana, yang diisi pada peta itu apa-apa saja. Jadi anak-anak bisa mengurutkan bahwa poin-poin pentingnya apa-apa saja, atau ide-ide pokoknya apa-apa saja, atau pada struktur, misalnya struktur cerita fiksi dan cerita fantasi kita katakan, itu kan ada struktur. Nah, ini bagian orientasinya, nah ini bagian komunikasinya, nah ini bagian resolusinya. Jadi kita arahkan pelan-pelan dengan contoh real yang dapat langsung mereka saksikan. Selanjutnya, menurut Bapak bentuk atau jenis teks seperti apa yang sebaiknya dikembangkan kedepannya untuk membantu siswa lebih mudah memahami isi bacaan? Iya, kalau menurut saya pribadi, teks yang disajikan itu tentunya teks yang menarik. Teks yang menarik itu bisa disajikan tidak dengan full teks, tapi diberikan gambar-gambar yang menarik, kemudian diberikan warna-warna yang menarik, kemudian diberikan bahasa-bahasa yang tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi kita menyesuaikan ketika siswa melihat teks itu, timbul daya tarik untuk membaca, sehingga bisa lebih mudah memahami. Tidak segitu aja. Baik, sekian wawancara dari Bapak dan dia. Sekian, terima kasih. Selamat siang.